Jadi saya beberapa kali di komen sama Bang Septiawan buat coba review Mouser OD28 dan 32 yang single shoot. Ini komen yang kesekian kalinya dan saya buatkan videonya khusus buat teman-teman yang pengen tahu untuk perbedaannya pastinya dan juga kelebihan dan kekurangannya di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjagan Shop, dan sesuai yang saya bilang di awal video tadi, ini sebenarnya buat Mouser OD32 dan 28 yang single shoot itu sudah sering sih sebenarnya saya buatkan untuk videonya, tapi cuma untuk videonya itu juga udah lama sih. Jadi ada permintaan, ya mari kita layanin. Kali ini saya untuk bagian OD32 yang ada aman, OD32 dan D28 yang single shoot insya Allah ready ya. Ini tak ambilkan yang OD32, maaf, ini OD28 single shoot sama OD32 yang single shootnya sebelah mana ya. D32 single shoot, D32 yang single shootnya kayaknya kosong teman-teman. Coba tak carikan dulu ya, satu saja, kemarin ada satu kali ini D32 yang single shoot. Kebetulan buat chambernya ini sama-sama hitam semua. Ini OD32, ini OD28 sesuai permintaan ya. Jadi untuk kedua unit ini itu sebenarnya yang membedakan itu yang pertama ya sesuai dari yang saya sebutkan tadi ya, di bagian dari OD tabungnya yang pertama. Kalau yang OD32 dia lebih besar daripada yang OD28. Sebenarnya buat bahan sama sih untuk kedua unit ini. Kalau dari bahan dari dua unit ini ya, yang OD32 untuk 28, OD32 dan OD28 bahan tabungnya itu sama dari stainless. Yang membedakan itu cuma besar uang yang ada di dalam tabungnya sama besar ukuran OD atau diameter keliling dari tabungnya. Biaya aku lihat lagi. Astagfirullah. Oke, gini ya, gini saja. Buat unitnya seperti ini teman-teman. Kalau dilihat ya, ini yang OD32, ini yang OD28. Perbedaan tidak terlalu mencolok, soalnya dari bagian tabungnya itu sama. Tapi bakalan kelihatan banget untuk perbedaan dari unit ini itu adalah ketika kita melihatnya dari dekat atau melakukan perbandingan seperti ini. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin sedikit masih bingung dari OD3 dari Mouser itu yang OD28 sama OD32 itu perbedaannya yang bagaimana? Ya seperti ini teman-teman buat bagian perbedaannya itu. Cuma di bagian besar OD-nya sebenarnya ya. Buat laras dia sama di ukuran OD13, alurnya ini juga sama 12, bahan juga sama dari baja seamless. Untuk bagian larasnya ya, ini panjangnya juga sama di 60 cm. Jadi untuk penggunaan kedua unit ini sebenarnya untuk gamenya itu sama-sama di medium game cocoknya. Seperti itu nanti untuk biawak contohnya ya, kalau untuk bagian dari buruannya contohnya kayak biawak. Lalu musang bukan musang king durian ya, musang biasa. Dan seukurannya ya banyak ya, yang seukuran seperti itu ya untuk ukuran medium. Oke ya. Untuk unit ini sebenarnya ada perbedaan terutama di bagian dari maksimal penggunaan gamenya. Kalau yang D32 ini bisa kita gunakan sebenarnya untuk penggunaan sampai ke big game itu bisa saja. Cuma kita bisa ngatur terutama untuk bagian style power dan jarak penggunaannya. Kalau big game kan memang terkenal untuk jaraknya yang nggak terlalu jauh kan buat penggunaan big game. Sebenarnya seperti itu. Untuk kita mendapatkan hasil yang akurat untuk big game itu sebenarnya kurang disarankan untuk penggunaan jarak jauh. Jadi untuk big game lebih disarankan penggunaan di 30-an meter. Setiap kita melakukan sebuah penjelasan kepada teman-teman yang beli itu biasanya seperti itu. Big game jaraknya berapa mas? 30 meteran pak. Selalu saya bilangin seperti itu. Soalnya dari big game itu memang diandalkan dari powernya. Sebenarnya seperti itu. Bukan dari bahan tabungnya. Soalnya ya memang kebanyakan buat big game kan dari monel buat tabungnya. Tapi untuk nggak semua monel itu bisa digunakan untuk big game. Contohnya kayak ST series ini juga harus melakukan penyesuaian untuk bagian penggunaan sampai ke big game itu harus pakai penyesuaian juga. Nanti untuk ST series ini harus pakai track besar. Artinya track 3 ke atas untuk ST series. Kalau unit-unit seperti ini itu nanti kita harus benar-benar menjaga jaraknya. Jangan sampai jaraknya terlalu jauh dan powernya itu nanti juga bakal berpengaruh.
Kalau buat penggunaan big game biasanya ini powernya mentok, dan untuk jaraknya nggak terlalu jauh kalau yang D32. Tergantung orangnya. Ya, beda orang yang megang beda juga ya hasilnya ya. Soalnya ada juga orang yang gunakan untuk unit-unit yang seharusnya dikhususkan untuk medium game, tapi bisa juga digunakan untuk big game. Ya, memang beda orang yang pegang beda hasil juga ya. Tapi sebenarnya bisa saja, tergantung yang pakai. Oke, untuk unit ini lebih disarankan untuk penggunaan medium dan small, seperti burung, biawak, musang, dan lain sebagainya. Nah, oke ya, seperti itu ya. Untuk unit ini jangkauan juga sama di jarak. Kalau unit OD28 dan 32 itu sebenarnya jarak jangkauannya itu lebih enak digunakan, ya lumayan sih. Lebih bisa kalau seumpama teman-teman pengen disarankan ke jarak 30 ke atas itu bisa. Di 40, 50 itu enak buat yang OD28 sama OD32 seperti ini. Kalau yang OD38 itu kalau menurut saya kurang cocok. Kalau menurut saya, soalnya dari OD38 itu dia mengandalkan powernya. Dan untuk power kan untuk unit senapan angin itu lebih mengandalkan jumlah besar angin yang ada di tabungnya kan teman-teman. Nah ini yang OD38 motornya lebih mengandalkan jumlah angin yang ada di dalam tabung. Jadi untuk 32 ini kalau kita mentokin untuk bagian powernya, terus kita atur untuk jaraknya itu nanti bisa saja digunakan untuk bikin. Tapi nanti ya itu tadi buat anginnya juga bakal berkurang banyak juga. Oke. Ini ya, balikin dulu ini yang OD38 teman-teman ya. Yang pengen lihat OD38-nya. Oke, bentar. Nah, kalau OD28 cocoknya seperti itu tadi, OD32 cocoknya seperti itu tadi. Kalau unit ini memang dikhususkan untuk penggunaan teleskop dari unit Mouser ini. Jadi kalau teman-teman pengen punya unit yang nggak harus pakai teleskop, unit Mouser ini kurang disarankan. Soalnya dari unitnya ini memang nggak ada visirnya dari unitnya ya. Sebenarnya bisa saja ditambah visir, tapi itu nanti buat jangkauannya ya kurang jauh, nggak sejauh ketika kita pakai teleskop. Soalnya teleskop kan memang digunakan untuk mempermudah kita menjangkau jarak yang lebih jauh kan daripada penggunaan visir. Ini sebenarnya bisa saja digunakan untuk visir, tapi nanti harus custom, terutama untuk visir depannya. Jarang ya buat visir depan dengan OD13 itu jarang banget, jadi nanti harus custom ke bengkel-bengkel atau ke tempat-tempat khusus tertentu, terutama untuk tempat penggunaan dan perakitan senapan angin ya. Oke, ini untuk unitnya kebetulan kayaknya dua-duanya teman-teman, ada bagian dari kuplernya. Yang satunya ini belum sempat tak buka ini, yang di 32-nya, maaf ini tak buka ya. Yang di 32-nya ini kebetulan ya dia nggak ada kuplernya. Kalau yang di 28 alhamdulillah unit yang belakangan ini ada kuplernya, jadi saya buat ngisi angin itu aman sih, nggak terlalu khawatir sih. Nah ini ada kuplernya ya, ini nggak ada. Soalnya ini juga lumayan sih buat umurnya di toko ini kisaran kurang lebih 1 bulanan. Oh ya, ini bagian sininya juga bisa dibedakan ya teman-teman ya. Bagian OD28 dan OD32 juga bisa dibedakan besar kecilnya. Oke, untuk unit Mouser itu buat pengisian itu kadang-kadang ada yang kupler, kadang-kadang ada yang belum kupler kayak gini tadi. Jarang banget yang pakai kupler, lebih rata-rata itu masih drat seperti ini buat unit OD32 dan Mouser kelasnya. Bahkan OD38 pun kadang-kadang masih pakai drat yang OD38. Jadi nggak semua ya buat unit Mouser itu sudah ada kuplernya. Hanya beberapa unit-unit tertentu yang mungkin memang dikhususkan, lebih dispesialkan oleh pembuatnya yang yang dilengkapi untuk kuplernya ya. Jadi buat teman-teman yang pengen nggak terlalu ribet untuk penggunaan unit senapan angin, terutama untuk pengisian nanti bisa pakai unit yang sudah ada kuplernya. Kalau unit Mouser itu nanti bisa minta cek dulu ya sama CS-nya seperti tadi. Mas, Mbak, ada kuplernya apa enggak buat unitnya itu? Daripada nanti teman-teman kesusahan, terutama untuk pasang. Karena ya pastinya di setiap toko itu sudah dipasang ya untuk bagian kupler, terutama di kita. Soalnya kita memang membutuhkan pompanya juga. Karena unit Mouser ini tergolong unit yang bisa dikatakan untuk konsumsi anginnya itu termasuk sedang, nggak terlalu boros, nggak terlalu irit juga. Jadi buat pengisian angin itu lebih sering juga untuk penggunaan Mouser ini ya. Oke, setiap saya tes juga untuk Mouser itu kelebihannya dia powernya kenceng. Terus untuk penggunaan mimis rata-rata pakai mimis Hercules. Kalau saya dapetin grouping yang rapat terutama di jarak 20-an ke atas, 30-an ya sempat 30, pakai Mouser dengan mimis Hercules juga pernah untuk unitnya ya. Untuk kekurangannya buat unit Mouser ini terutama biasanya itu didapetin di bagian kokangnya. Nah, kokangnya sini
sama pemasukan mimis. Kalau pemasukan mimisnya lancar, masukkan mimisnya ya, ini loading mimisnya kan. Mimisnya masuk ke dalam laras itu lancar. Plek. Biasanya untuk bagian sininya, pas ditarik gini, dia agak seret. Biasanya kayak gitu. Ya salah satu, pasti ada salah satu seperti itu. Kadang-kadang untuk unitnya itu pas ditarik ini lancar. Krek. Tarik gini lancar. Nah pas dimasukin mimis, dia agak seret. Biasanya seperti itu. Jadi nanti teman-teman biar nggak terjadi sebuah simpang siur ya, untuk bagian dari unit ketika datang, Mbak ini Mas ini buat unitnya kok agak susah di bagian kokangannya dan agak susah untuk bagian pemasukan mimisnya. Memang dari Moser itu kebanyakan seperti itu. Bahkan yang kokangannya set liver pun biasanya kendalanya di bagian sininya. Nah, oke ya, untuk bagian loading mimisnya biasanya seperti itu kalau Moser. Dan untuk power oke sih. Untuk bagian dari kokangnya pastinya nanti juga dilepas ketika melakukan pengiriman kalau dari kita. Ini nanti dilepas. Jadi nanti sebenarnya buat perakitan enak kok buat bagian kokang ini. Nanti kalau teman-teman agak bingung, nanti langsung saja hubungi nomor CS-nya saja ya. Gitu aja ya. Kita lanjut bentar. Tadi ada sedikit kendala teman-teman. Oke, mana tadi? Nah, ini. Oke, salah satu kelebihan yang lainnya adalah dari Moser D28 ini dia termasuk unit yang murah. Untuk unit ini dibanderol dengan harga 1.500.000. Kalau yang Moser D28 yang single shoot. Kalau yang magazine dia di 1.550.000. Moser OD38 maaf 28 yang magazine 155. Kalau yang ini yang OD32 dia lebih murah di bagian single shootnya juga. Kalau yang single shoot itu 1.550.000. Kalau yang bagian dari magazinnya itu di harga 1.650.000. Ya, selisih dikit. Lumayan sih, selisih 100. Oke. Itu tadi teman-teman. Oh ya, untuk bagian dari beberapa kendala juga yang saya dapetin untuk bagian Moser ini, teman-teman nanti harus menyesuaikan juga untuk bagian dari penggunaan mounting. Soalnya mounting dan rel-telenya itu kadang-kadang besar banget untuk bagian Moser. Ini Moser 1 minggu ini saya dapetin buat akurasi Moser, dan untuk tes Moser itu bagian telenya, rel-telenya ini besar banget. Kalau saya perkirakan sih kayaknya di ukuran OD2 di bagian rel 12 ukurannya. Kalau perkiraan ya itu nanti bisa juga agak meleset pastinya. Soalnya untuk pemahaman di ukuran rel tele 11 ya untuk pemahamannya. Tapi kemarin selama 1 minggu ini setiap saya akurasi Moser itu untuk penggunaan terutama untuk rel tele, ketika saya pasangin rel tele 11 ininya kebesaran. Jadi buat bagian penggunaannya itu pas waktu saya mau masang benar-benar harus ngelepas dulu untuk baut-bautnya dulu. Baut dilepas dulu baru saya pasang klek gini. Habis itu saya kunci. Seperti itu sih belakangan ini. Tapi untuk penggunaan dia lebih rapat untuk bagian bautnya itu nanti. Karena ya mungkin karena itu tadi sih teman-teman. Soalnya menyesuaikan karena bagian sininya, bagian coakannya sini, bagian rel coaknya itu dia lebih dalam. Jadi untuk penguncian dia itu juga lebih rapat, sekalipun nanti harus kita lepas dulu sih. Ya seperti itu tadi buat minusnya. Oke, kayak gitu tadi teman-teman ya. Buat pembahasan kita tentang Moser ini, semoga buat informasinya bisa teman-teman dapat keseluruhannya, bisa ditangkap keseluruhannya ya. Sekalipun tadi buat bagian dari reviewnya agak tersendat-sendat juga, agak lama juga ya. Ini kisaran 15 menitan kemungkinan ya. Oke, segini saja buat teman-teman yang pengen ambil Moser OD32 dan 28 kita masih ready. Cuma yang 28-nya ini tinggal dikit, jadi nanti cepet-cepetan. Dan segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.